dunia bisnis, integritas laporan keuangan adalah kunci utama kepercayaan investor dan manajemen. Namun, indikasi kecurangan seringkali tersembunyi di balik angka-angka yang tampak sempurna. Hari ini kita akan menyaksikan proses audit investigasi pada PT Cahya Makmur Santosa. Selamat menyaksikan. Halo Ibu Diana, bisa ke ruangan saya sekarang? Bu Diana, surat tugas dari manajemen sudah turun. Kita ditugaskan untuk melakukan audit investigasi atas dugaan penyimpangan laporan keuangan PT Cahya Makmur Santosa. Maaf Bu, dugaan penyimpangan di mana ya? Belum spesifik. Persediaan siapkan program yang sudah sesuai dengan prosedur besok. Baik Bu, saya siapkan working paper dan daftar dokumen yang diminta. Silakan dulu Ibu. Kami di sini ditugaskan untuk melakukan audit investigasi. Nah, terkait dugaan penyimpangan pada laporan keuangan perusahaan, tujuan kami murni mengungkap fakta secara objektif, bukan mencari kesalahan pribadi. Ini surat tugas. Sebelum turun pemeriksaan dokumen, tim audit menyusun peta jalan, menentukan area mana yang paling berisiko untuk didalami. Diana, dari laporan awal area mana yang titik ini paling berisiko? Kecil, kesediaan, penjualan dan tanggung. Fluktuasi saldo kantong itu stok mencolok dibandingkan prioritas. Ketujuh, kita fokuskan pemeriksaan pada 4 area itu. Lalu bisa ditemukan indikasi lain. Buat program audit dan jadwal kerja untuk minggu ini ya. Siap Bu, saya susun sekarang. Tahap pemeriksaan dokumen adalah jantung dari audit investigasi, membandingkan satu demi satu catatan untuk menemukan benang merah yang tersembunyi. Ada beberapa contoh yang melihat dari senior dengan
Kas kecil, meski nilainya tidak besar, sering menjadi titik awal dari masalah pengendalian internal yang lebih luas. Setelah saya hitung fisik kas dan dibandingkan dengan kas kecil, ada selisih sebesar 1.200.000 rupiah. Ada mendukung bukti untuk selisih tersebut? Tidak ada bukti. Tidak ada kwitansi maupun catatan pengeluaran yang menjelaskan selisih tersebut. Karena sebagai temuan sementara, kita akan menginformasikan ke bagian keuangan pada sesi wawancara nanti. Pengakuan pendapatan yang tidak tepat waktu dapat membuat laporan keuangan tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Saya menemukan beberapa kasus penjualan yang mengaku sebagai penyimpangan. Padahal barang baru dikirim beberapa hari setelah tanggal 22. Ini indikasi masalah komunikasi informasi yang punya pihak yang beli tanggal surat jalan. Sudah saya kirimkan di transaksi semuanya terjadi menjelang akhir periode laporan. Ini berpotensi menaikkan pendapatan secara tidak wajar pada periode tersebut. Masukan saya yang baik. Perhitungan fisik persediaan menjadi ajang pengukuran. Apakah catatan di atas kertas benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan? Selamat pagi, Pak. Pak, jadi kami dari tim investigasi audit, kami ingin menghitung fisik persediaan barang. Bisa Bapak menandakan ke gudang untuk mengatasi stok barang. Hasil stok online-nya menunjukkan selisih senilai Rp8.500.000 antara catatan buku dan fisik barang. Selisihnya kurang atau lebih dari catatan. Fisik barang lebih kecil dari catatan buku. Artinya ada barang yang tercatat tapi tidak ditemukan secara fisik. Catat sebagai temuan ketiga itu konfirmasi kejadian-kejadian yang menghambat. Bukti dokumen perlu dipertemukan dengan penjelasan manusia di baliknya. Wawancara menjadi jembatan untuk memahami konteks di balik angka. Bu Dewi, kami menemukan selisih kas kecil Rp1.200.000 tanpa bukti pendukung. Bisa dijelaskan? Saya akan cek ulang catatan pengeluaran kas kecil. Kemungkinan ada nota yang belum terasa benar-benar. Lalu terkait faktur penjualan yang diakui sebelum barang dikirim, apa penyebabnya? Itu kebijakan lama untuk mengejar target penjualan bulanan. Barang memang kadang dikirim beberapa hari setelah faktur terbit. Bagaimana dengan selisih stok gudang Pak Hartono? Sebelum sejauh ini tidak tahu. Tidak ada apa-apa pun mengenai selisih. Baik, seluruh keterangan ini akan kami dokumentasikan sebagai bagian dari bukti audit. Setiap potongan bukti kini disatukan menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Inilah tahap paling menentukan dalam sebuah audit investigasi. Saya sudah menyusun working paper yang menunjukkan temuan kecil, kas kecil, dan cut-off penjualan dan selisih persediaan. Bagus, apakah ada keterkaitan pada pola di antara ketiga temuan ini? Ada indikasi kelemahan pengendalian internal yang sama, kan? Minimalnya dokumentasi dan orientasi berjenjang di ketiga area tersebut. Itu poin penting. Pastikan setiap kesimpulan didukung bukti yang dicakup dan kompeten sebelum kita sampaikan ke manajemen. Baik. Exit meeting adalah momen keterbukaan. Seluruh temuan
sampaikan secara transparan, memberi kesempatan manajemen untuk memberikan tanggapan. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan hasil audit investigasi kami menemukan 3 hal utama, yaitu yang pertama, seleksi kecil dalam audit, yang kedua, pengakuan penjualan sebelum barang dikirim, dan yang ketiga, seleksi persediaan holding disesuaikan. Untuk saat ini, temuan kami menunjukkan indikasi ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan. Kesimpulan mengenai proses persidangan memerlukan pendalaman lebih lanjut di ruang lingkup kami. Apa yang akan segera ditindaklanjuti sejak temuan yang disampaikan? Kami menghargai pemeriksaan tersebut. Seluruh temuan rekomendasi akan kami tuangkan dalam laporan tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan, wawancara, dan analisis yang panjang, tibalah saatnya merangkai seluruh fakta menjadi satu kesimpulan. Terutama pada proses dan persediaan. Betul, itu bukan tulis akhir tapi indikasi awal yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen dan pengguna terkait. Audit investigasi bukanlah proses untuk mencari kesalahan seseorang, melainkan upaya untuk mengungkap fakta secara objektif, independen, dan bertanggung jawab. Baik, kami merekomendasikan 5 hal utama. Yang pertama, investigasi kendali atau administrasi. Yang kedua, perbaikan kebijakan cut-off penjualan. Yang ketiga, penyesuaian asumsi persediaan. Yang keempat, peningkatan sistem pengendalian. Dan yang kelima adalah pelaksanaan protokol kesehatan. Kami terima kasih buat informasi dan sebelum selesai. Kami juga menghormati seluruh pimpinan Samsung selama ini dengan Baik, kami harap perbaikan ini dapat membuat tata kelola keuangan perusahaan ke depannya. Kejujuran adalah fondasi utama dalam bekerja. Kecurangan mungkin menguntungkan sesaat, tetapi pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap.